hujan dan hilang lagi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim dan mencari ilmu pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir pada perjuangan melangkahkan melawan hujan yang tadinya cukup lama dan bagian daripada kita. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir. Kedua, kami sebagai pengurus Forkomas mengucapkan terima kasih banyak Arif Al-Imroni yang merupakan Ustadz yang rutin buat kita, yang very khusus ya. Beliau sangat khusus kalau memberi tausiah, dan pagi hari ini beliau telah menyiapkan ini. Sudah dapat tuh? Alhamdulillah. Ini salah satu diferensi dari profesornya. Benar-benar profesor ya. Kalau biasanya kita disampaikan banyak item habis itu lupa ini Pak ya. Ini ada bahan, nanti mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih Profesor ya atas kehadiran dan memberi kesempatan untuk memberi tausiah kepada kita. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih pada pengurus Masjid Al-Munawwar yang telah menyiapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah walaupun hujan tapi semua disiapkan dengan baik. Saya melangkah saja di dalam masjid, rasanya ini karpet masih baru ya. Masya Allah. Kebetulan Pak Mas'ud sebagai ketua DKM mohon doa bapak-bapak ibu-ibu, beliau sakit, saya informasikannya, mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya dan siap kembali. Dan yang lainnya kebetulan misalnya pembina lagi ada tugas ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu pengurus dan bapak-bapak menyiapkan semuanya. Terima kasih banyak atas persiapannya. Ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Pertama, Kasuling tanggal 22 November akan dilaksanakan Kasuling di minggu depan akan dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin RW 3 Jalan Delima 3. Ustadz yang akan menyampaikan Kiai Haji Rohimat. Alhamdulillah Pak Toto pembina kita sudah datang. Pembina utama Pak UBN, pembina kedua Pak Toto. Terima kasih Pak Toto atas kehadirannya. Jadi saya ulang lagi bahwa pengajian kita Kasuling minggu depan di Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Rohimat MA dengan tema 4 integral ibadah dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 integral ibadah dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon juga kehadiran Bapak dan Ibu minggu depan, mudah-mudahan berjalan lancar. Kami di panitia Khatam Quran kelima yang akan dilaksanakan di Masjid Baitul Mukminin hari ini pengurus dan pengurus Forkomas diundang, baik bapak maupun ibu-ibunya ya. Ada rapat yang akan dilaksanakan jam 9 sampai siang nanti Sabtu 15 November ini di kantor RW 02 dan disetujui oleh Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum. Jadi informasinya akte notaris kita, akte kita telah disetujui. Nah, tetapi ada tambahan sebagai tambahan pendiri adalah Bapak Bahtiar Nasir, perlu ditambahkan, diusulkan ada 1-2 orang tambahan. Ini yang perlu dibicarakan nanti. Mohon oleh karena itu pengurus Forkomas mohon kehadirannya pada hari ini, tambahan subjek meeting kita. Yang terakhir saya menyampaikan, kemarin saya sebagai pengurus Forkomas diundang oleh kelurahan membicarakan mengenai stunting dan mengenai bagaimana TBC, Kampung Siaga TBC. Warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Alhamdulillah hamdan katsiran. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sa'irin nabiyyin ali kullin wa sa'iris sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang merasa telah beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah terutama di waktu pagi dan petang. Surah apa, ayat berapa, hadiahnya 100.000. Silakan ke depan, jawab ke depan Pak, langsung ke depan ini. Wahai orang-orang yang merasa telah beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kan sudah dapat lebaran kan, ada di surat ada. Sampai kita perbedaan mazhab, akhirnya saling bermusuhan ya. Apapun mazhabnya, apapun partainya, apapun organisasinya ya. Mau NU, Muhammadiyah, Persis, Persibaya, semua sudah semuanya sudah tahu. Dan semua akan masuk surga Pak ya. Semua akan masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan semangat ibadah kita, dan bisa memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada hari ini sederhana saja. Kita semua sudah familiar ya, dan sudah kita amalkan ya. Kita harapkan tema ini bisa meningkatkan kekhusyuan kita di dalam membaca tasbih ya, dan bisa meningkatkan semangat kita di dalam membaca tasbih. Karena perintah tasbih ini banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran Pak. Bahkan banyak surah dimulai dengan tasbih ya. Bahkan perintah untuk sabbih isma rabbikal a'la. Ada yang sabbih, ada yang sabbaha, ada yang yusabbihu, ada yang subhana ya. Dan sebelum manusia bertasbih, malaikat terlebih dahulu juga sudah bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Sebelum Allah menciptakan manusia, malaikat sudah bertasbih. Maka ini termasuk amalan unggulan ya. Amalan yang punya bobot nilai yang sangat tinggi ya. Maka kita harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kita mulai dengan redaksi tasbih ya. Redaksi yang sederhana adalah subhanallah. Kalau kita mengucapkan subhanallah, artinya aku benar-benar memahasucikan Allah. Yang agak panjang, subhanallah wa bihamdihi. Aku benar-benar memahasucikan Allah dan memujinya. Kemudian yang agak panjang lagi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Aku benar-benar memasucikan Allah dan memujinya. Aku benar-benar memasucikan Allah yang Maha Agung. Yang agak panjang lagi, subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ini perintah
subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Aku benar-benar mensucikan Allah dan memujinya. Aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ini indah sekali, Pak. Ibu sambil nyuci bisa subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Bapak sambil olahraga kelilingnya subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau sendirian, kalau rame-rame biasanya ngomongin politik dan nggak tahu judulnya. Mendingan sendiri-sendiri subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu. Sambil nyetir mobil juga subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu. Dan yang agak panjang ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini pelajaran dari Rasulullah langsung kepada istri. Itulah redaksi, variasi, tasbih. Sekarang kita pahami apa arti yang terkandung dari tasbih tersebut. Sabbaha yusabbihu tasbihan, artinya memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah dari sifat kekurangan, kelemahan, atau memahasucikan Allah dari sifat yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah. Karena banyak manusia yang memberikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Maka biasanya kita menutup doa apa, Pak? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak orang berikan sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah. Bahkan tercantum secara eksplisit di dalam Al-Quran, ya laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qala dalam surah Al-Imran. Itu satu ayat tapi qafnya 10 ya. Allah mendengar orang yang mengatakan bahwa Allah fakir, Allah itu fakir dan kita ini yang kaya. Kenapa Allah menyuruh kita sedekah? Oh, berarti yang kaya kita. Itu orang Yahudi disuruh sedekah. Oh, kalau begitu yang kaya kita, bukan Allah. Allah itu fakir. Itulah sifat-sifat yang tidak pantas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Sebenarnya keyakinan Yesus sebagai anak Allah itu baru terjadi pada tahun 301 Pak. 301 Masehi ya. Jadi sebelumnya Yesus sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Setelah Romawi mengikuti ajaran Nabi Isa yang sebelumnya adalah agama Matra yang menyembah dewa matahari, dan orang Romawi juga punya keyakinan bahwa raja-raja itu adalah manusia yang berdarah Tuhan. Sampai sekarang ya di Inggris sendiri kan, di Jepang sendiri juga raja itu adalah manusia berdarah apa? Berdarah Tuhan. Di kita juga ada manusia apa? Berdarah apa, Pak? Padahal darahnya merah juga, Pak. Lihat, Yesus ini nggak punya ayah. Inilah anak Tuhan kan? Baru 375 naik lagi pangkat Yesus kan? Yesus ini bukan hanya anak Tuhan. Yesus ini Tuhan menjelma manusia. Tahun 375. Baru pada tahun 611 Pak ya, datang Protestan
Dipelopori oleh siapa, Pak? Dipelopori oleh siapa? Tahun 611 dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Diprotes ini ajaran Paulus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Martin Luther itu abad 15 Pak. Yang diprotes hanya soal penebusan dosa. Yang diprotes Nabi Muhammad masalah Yesus anak Allah. Abad kafaroladina qalu inallah wal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Diprotes oleh Al-Quran. Mengapa 611 Pak? Ya, Rasul lahir 571, setelah 40 tahun kan dapat wahyu, maka 611 tahun. Ya sudah, kita sederhana saja. Masa Tuhan ada tanggal lahirnya, Pak ya? Sederhana saja. Maka masuk Islam itu nggak usah dipaksa, Pak. Ajaran Islam itu terlalu jelas kebenarannya. Terlalu jelas ya. Itu kan yang menciptakan semesta alam ini. Maka semua orang non-muslim yang meninggal ingin hidup kembali, ingin memeluk Islam, right? Jangan sampai kita sudah Islam ini lepas keimanan kita. Semua orang non-muslim yang sudah meninggal ingin balik lagi ke dunia. Jadi jangan sampai kita cerdasnya nanti setelah mati ya. Setelah mati baru cerdas, baru iya salah. Ya kita juga banyak Pak begitu Pak ya. Banyak cerdasnya itu nanti setelah mati. Waktu hidup, waktu habis untuk nonton bola. Berapa menit Pak biasanya Pak? 2 jam ya. Dengerin ceramah baru 5 menit sudah kaki bergeser berapa kali. Nanti setelah mati baru sadar. Masya Allah, nyesel saya, umur habis. Makanya ngeliat bola berdinding, dibuat rebutan, ditangkap, dibuat rebutan lagi. Jadi kita nanti kerjanya setelah mati baru cerdas. Banyak waktu yang terbuang. Banyak waktu yang terbuang. Ya sudah Pak ya. Jadi jangan sampai kita memberikan sifat-sifat yang tidak pantas kepada Allah. Kadang-kadang kita ngomong Allah tidak adil. Adil, kita gak rajin sholat, miskin. Itu yang gak pernah sholat, kaya. Kadang-kadang timbul begitu Pak, perasaan tidak adil. Ada yang sudah jalan di trotoar Pak ketabrak, yang kebut-kebutan selamat. Kadang-kadang timbul perasaan seperti itu. Ya, sampai Nabi Musa sendiri ya. Nabi Musa sendiri sempat bertanya kepada Allah, ya Allah, kami ingin melihat keadilan-Mu ya Allah. Hai Musa, kalau kamu ingin melihat keadilan saya, di sana ada rest area. Amati dari jauh apa yang akan terjadi di sana. Nabi Musa mengamati dari jauh. Di rest area itu tahu-tahu ada orang berkuda berhenti di situ. Setelah istirahat cukup, dipacu kudanya. Tas yang berisi barang-barang berharga jatuh. Datang anak kecil ke rest area itu. Melihat ada tas, dibuka banyak barang berharga, langsung diambil, langsung lari. Setelah anak kecil lari, datanglah kakek-kakek bawa tongkat ke situ.
sudah tadi balik lagi sadar bahwa tasnya jatuh di rest area, ketemu kakek. Tadi kakek kemari ada orang nggak? Nggak ada. Ada tas nggak? Nggak ada juga. Orang juga nggak ada, tas juga nggak ada. Jujur kakek jujur kan? Tapi orang ini kan nggak percaya, nggak mungkin. Kalau orang nggak ada, tas nggak ada. Pasti kakek yang ngumpetin tas saya. Dia bersumpah tidak, sama sekali tidak. Yang tidak. Tapi orang ini yakin bahwa kakek inilah yang mengambil, yang ngumpetin tasnya. Dipukul sampai mati. Nabi Musa makin bingung. Ya Allah, di mana keadilanmu? Itu orang nggak bersalah, mati. Anak kecil yang ambil tas, aman. Hai Musa, siapa orang yang berkuda itu? Siapa anak kecil itu? Siapa orang tua yang bertongkat? Orang yang berkuda itu orang kaya. Dulu karyawannya banyak. Salah satu karyawannya adalah ayah anak kecil itu. Dan pulang belum sempat mengambil gaji. Siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah orang yang membunuh orang tua anak kecil. Baru Nabi Musa tahu kan? Yu'til hikmah man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan al-hikmah, yang rahasia di balik semua peristiwa kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa diberikan al-hikmah, memahami rahasia-rahasia di balik peristiwa, berarti dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Namanya al-ilahul abad. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan rasionya yang tepat. Ada wanita solihah banyak, solihah, cantik solihah, dilamar oleh seorang pemuda. Ya, seperti dilamar dan menetapkan dari pesta perkawinannya. Sudah sewa gedung, catering, semua undangan sudah disebar. Tahu-tahu si lelaki seminggu menjelang hari Natal membatalkan pertunangan dan pernikahan. Alangkah malunya Pak, undangan sudah disebar, semua sudah dipesan. Padahal wanita salihah, baik apa tidak Pak? Bu, justru kita sekarang dulu kan. Coba kalau posisi itu ada di kita, Pak, anak kita seperti itu kayak apa Pak kita kan? Malunya kayak apa? Kami dari sini sering mengikuti kajian. Semua diambil hikmah. Semua hal yang kelihatan negatif pasti ada hikmah di balik itu. Ya alhamdulillah setelah sebulan datang lagi ya orang yang melamar, pemuda yang melamar lebih solid, lebih ganteng, lebih kaya. Oh ini rahasia di balik. Kadang-kadang ada orang ganteng Pak ya, dapat istri jelek, cerewet. Atau sebaliknya kan, wanita cantik ya, dapat suami jelek, galak kali kan. Coba Pak ya, kita ganteng dapat istri jelek, itu ladang pahala Pak. Kalau belum mati jangan dipukul Pak.
was-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Begitu juga bukan? Ibu punya suami yang galak, jelek, oleh kalian. Sudah sabar aja, sabar. Itu luar biasa. Kita kan sering mendengar kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan? Pagi-pagi ada tamu, assalamualaikum. Umar dimarahin istrinya, balik ke tamu nggak jadi masuk kan Pak kan? Tapi Umar sudah dengar ada assalamualaikum. Dibuka pintu, dilihat masih kelihatan. Oh, itu teman saya. Teman balik. Ada apa? Tadinya saya mau curhat tentang istri saya yang bawel. Tapi di sini lebih parah kan? Jadi saya nggak apa-apa. Istri itu walaupun saya wet, banyak manfaatnya. Kadang-kadang bawel itu ada manfaatnya. Bawelnya Nabi Musa itu Pak ya. Kalau Nabi Musa nggak bawel, kita sholat berapa? 50 rakaat. Oh, Muhammad balik lagi sempat. Jadi kadang-kadang ada manfaatnya. Kalau punya istri cerewet itu setan takut Pak di rumah Pak. Ya istri banyak manfaatnya, melahirkan anak kita, mendidik anak, mencucikan pakaian kita, merapikan tempat tidur kita banyak. Maka dalam rumah tangga itu Pak Bu ya, jangan lihat jeleknya, lihat apa? Kalau lihat jeleknya tiap hari cerai Pak. Begitu juga Bu ya, lihat. Tapi lihat kebaikannya, jangan lihat jelek. Suami keluar rumah untuk kepentingan pribadi, dengan seluruh keluarga. Ya sudah ya, jangan berburuk sangka kepada Allah. Dan Bapak sudah rajin sholat, rezeki berbaik sangka saja kepada Allah. Oh mungkin kalau saya kaya, saya sombong. Biasanya orang sombong itu yang punya kelebihan kan? Kullu dzati dzairin tahtalu. Setiap yang punya ekor itu sombong. Maksudnya yang punya kelebihan itu sombong. Jadi kita berbaik sangka saja kepada Allah. Ya pernah terjadi juga kan orang yang waktu miskin rajin ke masjid, setelah kaya rajin ke panti pijit. Yang penting sama-sama jid kan. Sudah Pak memahami subhan, maka tenang kita dalam hidup ini kalau menghayatnya subhan, semua di balik ini ada hikmah, ada kebaikan. Bapak diomelin orang, diomongin orang, dihujat orang, tenang saja. Oh, dosa saya habis, pahala dia inilah makna tasbih yang memasukkan Allah dari segala bentuk kekurangan. Maka kalau ada hal-hal yang barangkali tidak rasional, parah, kita berbaik sangka. Coba lihat Nabi Ibrahim Pak, ingin punya anak, setelah punya anak suruh buang ke tempat yang nggak ada tanaman sama sekali. Tapi dia yakin. Setelah anak gede suruh nengok, suruh motong lagi kan, suruh motong lagi. Pelajaran SD kelas 1 angka 1 sampai 100, angka tujuhnya ada berapa Bu? Ada 20 Pak. 71 maka saya katakan salah. Tapi profesor ini membela betul Pak Alif. 1 sampai 100 itu angka tujuhnya ada 1.
10 coba Pak. Ini kadang-kadang sudah kena penyakit apa? PDI, baik penurunan daya, apalagi karena bakti permanen gitu. Karena banyak makan B3, pengawet, penyedap, pewarna, itu penyakitnya PDIG. Jangan silau saya, jangan silau. Saya pernah punya teman Pak Profesor, doktornya 9 kali Pak. Dokternya 9 kali. Tapi kalau ketemu saya, ada pertanyaan yang dia bingung. Pak Arif, bagaimana caranya bisa kawin lagi? Padahal sederhana saja, Prof. Sederhana apa Pak? Pakai otak kanan. Kalau otak kiri kan nanti bagaimana kalau saya kawin? Kalau otak kanan bagaimana nanti lah? Bapak waktu nikah pertama itu pakai otak kanan, Pak. Kalau pakai otak kiri nggak jadi nikah, Pak. Rizki pas-pasan bagaimana nanti punya istri, punya anak nggak jadi nikah. Bapak mau dagang makanan kalau pakai otak kiri nggak jadi. Nanti kalau basi bagaimana, kalau nggak laku bagaimana? Kalau takkan bagaimana nanti, pokoknya yang penting dagang. Tapi setelah nikah pakai otak kiri, mau nyetak kanan nggak berani, kawin lagi nggak berani Pak. Karena pakai otak kiri, kalau pakai otak kanan, bagaimana nanti lah pokoknya. Bagaimana? Maka sampai istri saya dengar bapak kawin lagi guys. Sudah tahu namanya. Ya sudah. Sampai ke sana apa itu jadi apa ya, dosa dihapus subhanallah wa bihamdihi. Yang terakhir, yang keempat dan kelima ya, ada di baliknya lagi Pak ya. Yang keempat dan kelima di membaca subhanallah wa bihamdihi ini yang bisa memberatkan timbangan amal kita. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh lisan tapi berat timbangannya. Bagaimana supaya amal kita banyak? Kita cari amalan-amalan yang punya bobot nilai yang sangat tinggi. Salah satunya adalah tasbih. Ini bobotnya sangat tinggi. Thaqilatani fil mizan. Berat timbangannya. Habibatan ila Rahman. Dicintai, paling dicintai oleh Allah. Jadi tadi memberatkan timbangan dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Pak. Subhanallahil azim. Mari nanti masuk surga semua Pak ya. Timbangan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kita juga kalau menutup ngaji juga pakai tasbih juga Pak ya. Apa? Subhanallahumma wa bihamdika banyak orang-orang yang tidak tahu, jamaah yang tidak tahu, saya ini mantan Aminah Indra Kasih Pak. Sekian dan terima kasih.
Gabungkan asma Allah takbir. Allah